tertib hidup di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang keempat. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara perhatikan dalam 2 ayat ini bahwa ternyata di dalam keselamatan kita yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keimanan kita, ada satu bagian yang kita tidak bisa lepaskan, yaitu tertib hidup. Jadi keselamatan itu menyangkut ketertiban di dalamnya. Atau dengan lain kata, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita juga harus memiliki satu kehidupan yang tertib. Amin. Jadi bukan selamat lalu beres, tidak. Sesudah selamat ada hal-hal yang harus dibenahi. Salah satunya yaitu kita harus punya satu kehidupan yang tertib. Ada namanya tertib hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat Kolose, kalau kamu memiliki tertib hidup di dalam Kristus, maka hatiku bersukacita. Saya yakin bukan cuma hati Rasul Paulus yang bersukacita, tetapi saya yakin juga hati Bapa Surgawi juga akan bersukacita kalau kita mempunyai hidup yang tertib. Jadi kalau kita selamat, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi hidup kita amburadul, tidak tertib sama sekali, maka saya yakin Tuhan juga tidak senang, saudara. Jangankan Tuhan, orang tua aja kalau melihat anaknya hidup tidak tertib susah. Betul Bapak Ibu? Jadi sebab itu saudara-saudara, kita harus perhatikan hal ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus tertib hidupnya. Ada 3 kata dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk kata tertib. Yang pertama dipakai kata taksis, artinya teratur, tersusun dengan rapi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan giliran. Itu namanya arti taksis. Yang kedua dipakai kata oikonomia. Ini seperti seorang administrator atau seperti seorang sekretaris atau seorang bendahara yang melakukan tugas. Seorang sekretaris itu harus tertib. Kalau enggak, bagaimana? Kalau surat menyurat amburadul, enggak karu-karuan, bagaimana saudara? Itu enggak bisa. Jadi seorang sekretaris atau seorang bendahara itu harus tertib. Pengeluaran, pemasukan dicatat. Ini maksud daripada oikonomia. Seperti seorang sekretaris atau seorang bendahara. Jadi di dalam kata oikonomia itu ada satu pengertian, yaitu pertanggungan jawab di situ. Saudara harus ingat bahwa kita ini hidup di dunia sepertinya memang bebas, tetapi satu kali kita juga akan diminta pertanggungan jawab. Nanti kita akan lihat itu. Dan kata yang ketiga dipakai untuk menyatakan kata tertib atau lebih tepatnya tidak tertib, itu dipakai kata ataktos atau anupotaktos. Artinya itu tidak tertib atau tidak taat, tidak tunduk. Bicara tentang taat dan tunduk, kita kalau tertib itu tunduk kepada siapa? Coba sekarang kita baca ayat. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mengapa demikian? Ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi kalau kita melihat ternyata
roh Allah itu adalah roh yang tertib. Amin. Bukan roh yang semau gue. Bahkan dikatakan begitu tertibnya dia, sampai dia tahu diri, saudara-saudara. Kalau tidak dipersilahkan, dia tidak akan bekerja. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu roh yang tertib. Sebab itu roh itu akan memimpin kehidupan kita kepada ketertiban. Makanya kalau kita tidak tertib, itu berarti kita tidak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak tertib, itu berarti kita hidup di luar dari pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan itu Tuhan yang tertib, saudara. Coba saudara perhatikan saja ciptaan Tuhan. Begitu tertibnya ciptaan Tuhan. Teratur. Kalau enggak kita mungkin sudah tidak ada di muka bumi. Matahari terbit tidak pernah lebih lambat, tidak pernah lebih cepat. Bumi berputar pada porosnya, tidak pernah lebih lambat, tidak pernah lebih cepat. Bumi mengelilingi matahari 365 hari. Tidak pernah lebih lambat 5 hari, tidak pernah lebih cepat, tidak ada. Jadi dari ciptaannya saja kita sudah melihat Tuhan itu Tuhan yang tertib, teratur. Jadi yang membuat kacau balau ini ya manusia sendiri, saudara. Jadi saudara-saudara kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang tertib. Sebab itu saudara dia akan memimpin setiap kehidupan orang percaya kepada kehidupan yang tertib. Yang tidak tertib itu adalah daging manusia. Daging ini tidak mau didisiplin. Daging ini mau enaknya sendiri. Waktunya tidur, tidak tidur. Besok bangun sampai jam 9, jam 10 baru bangun. Daging ini tidak bisa ditertibkan. Makanya kalau bicara tertib itu pasti bertentangan dengan kehendak daging. Waktunya kerja, tidak kerja. Pokok tidak tertib, itulah kehendak daging. Tapi roh akan memimpin kita kepada kehidupan yang tertib di dalam segala hal. Tertib dalam masalah keuangan, tertib di pekerjaan, tertib dalam kehidupan sehari-hari, tertib dalam menggunakan waktu kita, tertib di dalam segala perkara, saudara. Firman Tuhan berkata, ada seekor binatang di dalam Amsal 30 ayat 27, belalang. Belalang itu binatang yang tertib. Dikatakan dia bisa berbaris dengan teratur meskipun tidak ada pemimpinnya. Itu salah satu karakteristik dari belalang. Makanya penulis Amsal berkata, ayo kita belajar kepada belalang. Tertib itu kalau mau gamblang, waktunya tidur ya tidur, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya bangun ya bangun, waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya makan, waktunya berdoa ya berdoa, waktunya membaca firman ya membaca firman. Itu artinya tertib. Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Karena kalau kita tidak tertib, apa yang menjadi akibat? Paling enggak kita akan sakit, tidak sehat. Coba kalau terus-terusan kita terus malam enggak tidur, kurang tidur, makan enggak tertib, apa enggak kita sakit nanti? Kemudian kita bisa jadi tidak efisien, pemborosan di sana sini, terutama pemborosan waktu. Betapa berharganya waktu itu. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Dan kehidupan kita menjadi tidak berkualitas, tidak maksimal. Saudara ingat, kalau kita hidup tidak tertib, bukan cuma di dunia ini saja ada pengaruhnya. Saya yakin juga pengaruh itu sampai kepada hal-hal yang bersifat kekal. Coba kalau kita hidup tidak tertib, bagaimana kita bisa membaca firman, punya waktu membaca firman, berdoa. Waktu kita habis untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Kalau terus-terusan bagaimana rohani kita? So itu mari saudara-saudara, kehidupan yang tertib itu adalah ciri daripada kehidupan orang percaya. Saya akan membaca satu ayat, meskipun ini mungkin kelihatan tidak ada hubungannya. Coba kita baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Firman Allah berkata kita harus membeli kebenaran itu, saudara. Nah pertanyaannya sekarang, membeli dengan apa? Yang pertama dengan uang, saudara. Amin. Nah contohnya saudara datang berbakti. Kan keluar uang bukan? Paling tidak saudara naik kendaraan umum ya, kendaraan sendiri juga keluar ongkos bensin. Memang saudara datang bukan untuk membeli, tetapi secara tidak langsung saudara datang pasti keluar uang. Itu salah satunya. Tapi ada cara lain membeli kebenaran, yaitu dengan US dollar, saudara. Bagaimana caranya US dollar? Tapi bukan US, bukan United States, tetapi US itu uang sorgawi.
Karena setiap kita sudah menerima US dollar dari Tuhan, setiap hari kita mendapatkan 1.440 US dollar. Dari mana kita mendapat itu? 24 kali 60, 24 jam, 60-nya 60 menit. Itulah yang saya maksud US dollar. Setiap hari kita mendapat 1.440 US dollar dari Tuhan. Tuhan memberi kepada semua orang sama. Si A, si B, si C, tidak peduli dia kaya, miskin, terpelajar atau tidak, kedudukannya tinggi atau rendah, sama semua mendapat 1.440 US dollar. Sekarang kita mau pakai dengan cara apa dolar kita ini, saudara-saudara? Karena ingat, setiap kali kita melakukan sesuatu, itu kita pasti memakai US dollarnya Tuhan ini. Ketika saudara melihat TV 1 jam, berarti saudara sudah memakai 60 US dollar. Ketika saudara melihat TV 2 jam, 120 US dollar. Tinggal ngitung aja. Tapi ketika saudara membaca firman 1 jam, saudara juga memakai US dollar saudara untuk membeli kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya maksud. Tuhan memberi kita sama waktu. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 19, ayat yang ke-13, di situ ada perumpamaan, ada 10 hamba yang masing-masing mendapat 1 mina. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Perhatikan di sini, ini ada sedikit perbedaan dengan Matius 25. Kalau Matius 25 ada hamba yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Tetapi di sini, ini semua menerima 1 mina, 1 mina, 1 mina. Saya yakin salah satunya adalah waktu. Setiap orang semua sama menerima, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. 1 hari 24 jam atau 1.440 menit. Dan pesan daripada Tuhan itu, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata invest this money. Invest uang ini. Nah inilah saudara, bagaimana kita menginvest waktu kita. Ini penting. Karena kita membeli kebenaran salah satunya yaitu dengan waktu. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk membaca firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Belilah kebenaran, beli saudara. Dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, pengertian, didikan. Ada harganya yang harus kita bayar. Dan harga itu tidak lain yaitu waktu kita. Tuhan mau kita invest dengan benar. Haleluya. So itu saudara-saudara, mari kalau kita menginvest dengan benar, maka satu kali kita akan menerima upah dari Tuhan. Tadi sudah saya katakan kata tertib itu salah satunya ada pengertian pertanggungan jawab. Tuhan memanggil hamba-hamba ini, dia minta pertanggungan jawab. Ada yang menghasilkan 10 mina, berarti ini menginvest waktunya dengan maksimal. Ini orang yang luar biasa ini, pasti orang yang benar-benar tertib hidupnya. Saya yakin orang yang menghasilkan 10 mina ini benar-benar orang yang punya ketertiban dalam segala hal, teristimewa dalam perkara-perkara yang rohani. Ada orang-orang yang demikian. Salah satunya seorang penulis buku namanya Kevin Corner, seorang hamba Tuhan yang sudah tua. Dia pernah menyampaikan satu seminar, dia berkata, di dalam setiap sel saya ini ada firman Tuhan. Begitu dia berani berkata karena dia begitu cinta kepada firman. Ada yang menghasilkan 5 mina, lumayan. Masih menghasilkan 5, 1 mina jadi 5 kali lipat. Tapi yang paling celaka, ada yang tidak menghasilkan apa-apa. Minanya disimpan di dalam sapu tangan, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita mau benar-benar pakai waktu kita dengan baik. Sesuai itu kita harus memiliki satu kehidupan yang tertib. Supaya benar-benar waktu kita tidak terbuang dengan percuma. Tidak terjadi pemborosan. Mari kita sadar, waktu kita semakin singkat. So itu mari kita pakai dengan semaksimal mungkin waktu yang sisa ini, saudara-saudara. Haleluya. Satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa
telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Dan dikatakan di dalam ayat yang kelima, kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang sudah siap menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. So itu mari kita kencangkan kembali sabuk kita. Kita kembali hidup dengan tertib di hadapan Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai saudara-saudara semua.